Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya. Sahabat Guspin di mana saja berada. Untuk kultum kali ini yang bertema hukum dunia gelap dalam Islam. Sahabat Guspin di mana saja berada. Dunia gemerlap atau dugem adalah istilah populer untuk menunjukkan gaya hidup orang-orang di kota besar yang sering keluar malam dan mengunjungi tempat-tempat hiburan seperti diskotik, pub, bar, mall, kafe, dan tempat-tempat hiburan lainnya. Dengan tujuan untuk mencari hiburan, berkumpul-kumpul dengan teman, hangout, hanya menikmati musik dan minuman-minuman beralkohol hingga mabuk. Sahabat Guspin di mana saja berada. Pada zaman modern ini, pergaulan semakin bebas, sehingga pergi ke tempat-tempat maksiat seperti bar, diskotik, pub, dan lain-lain sudah menjadi hal yang biasa dan tidak tabu, bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup para umat muslim yang lupa hakikat manusia menurut Islam dan lupa akan tujuan hidup menurut Islam. Sahabat Muslim di mana saja berada. Sebagai muslim yang baik, kita harus menghindari tempat-tempat maksiat seperti pub, bar, diskotik, dan tempat maksiat lainnya. Karena di dalam tempat maksiat seperti itu banyak mengandung perbuatan maksiat yang tak bisa dihindari ketika kita sudah menginjak tempat tersebut. Dan sebisa mungkin kita juga harus menjauhi dunia gelap karena dugem menawarkan kehidupan permisif yang akan membuat kita lupa akan hak dan kewajiban dalam Islam sebagai manusia, serta menjerumuskan kita pada pergaulan bebas antara wanita dan pria. Mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Mengapa Islam melarang umatnya untuk memasuki dunia gemerlap tersebut? Karena satu, dunia gemerlapan itu dapat menimbulkan hawa nafsu yang tak terkendali. Dalam Quran surat Al-Ankabut 38, Allah SWT berfirman, setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghindarkan mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Yang kedua, menimbulkan zina mata. Di dalam dunia gemerlap terdapat banyak perbuatan zina, dan zina dalam Islam merupakan perbuatan yang tidak beradab serta kejahatan. Salah satunya zina mata. Di dunia gemerlap adalah tempat-tempat di mana banyak orang-orang sering memamerkan auratnya tanpa rasa malu. Hal tersebut secara otomatis akan membuat kita mengotori mata karena telah memandang hal-hal yang dosa. Yang ketiga,
mengikis keimanan, dan menimbulkan kecintaan terhadap perbuatan maksiat. Bila kita selalu mendatangi tempat-tempat maksiat dan sering memandang perbuatan-perbuatan maksiat di tempat tersebut, maka akan ada kemungkinan keimanan kita dapat terkikis secara langsung dan kita akan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan bahkan sampai mencintai hal-hal tersebut. Agar iman seseorang muslim tidak terkikis, Islam mewajibkan pada muslim yang melihat kemungkaran tersebut untuk mencegahnya sesuai dengan kesanggupannya agar kebencian terhadap perbuatan maksiat tetap ada. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa di antaramu melihat kemungkaran, maka ubahlah atau cegahlah ia dengan tangannya. Jika tidak sanggup maka dengan lisannya. Dan jika tidak sanggup maka dengan hatinya, tetap membencinya, dan itulah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim dari Abu As'ad Al-Khudri. Sahabat Gusmin di mana saja berada, Rasulullah SAW juga bersabda, "Jauhilah duduk di pinggir jalan." Dan mereka menjawab, "Kadang kami tidak bisa menghindarinya, ya Rasulullah, karena harus berbicara di sana." Rasulullah berkata, "Jika kamu tidak dapat menghindarinya, maka berikan hak-hak jalan." Mereka bertanya, "Apa hak-hak jalan itu?" Rasulullah pun menjawab, "Menundukkan pandangan, menahan diri dari menyakiti orang lain, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Gusmin di mana saja berada, hadis tersebut menerangkan perintah agar kita menundukkan pandangan untuk mencegah kita melihat aurat lawan jenis dan pandangan-pandangan maksiat lainnya. Perintah agar kita menahan diri untuk menghindari perbuatan-perbuatan ghibah. Ghibah dalam Islam atau menggunjingkan orang lain diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Perintah untuk menjawab salam pada orang lain adalah supaya kita menghormati orang-orang yang lewat, dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah supaya kita menegakkan yang disyariatkan dalam Islam dan mencegah hal-hal yang diharamkan. Yang keempat, tempat-tempat maksiat dapat menyebarkan kemaksiatan ke lingkungan masyarakat dan keluarga. Tempat-tempat maksiat dapat menjadi sumber penyebaran maksiat ke dalam keluarga dan masyarakat. Jika orang-orang apatis terhadap tempat-tempat maksiat terus beroperasi tanpa adanya upaya untuk menumpas dan memberantasnya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah akan memberikan ajab kepada mereka yang menjadi anggota, konsumen atau pelanggan dari tempat-tempat maksiat tersebut. Dari Hujairah bin Yaman, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah akan menurunkan hukuman darinya, kemudian kalian berdoa kepadanya dan dia tidak akan mengabulkan doa kalian." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi hukum dugem atau dunia gemerlap dalam Islam adalah haram. Mencari hiburan dan kebahagiaan dengan dugem dilarang dalam Islam, karena tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menyembah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dugem dapat membuat kita lupa dan jauh dari Sang Pencipta. Saat kita mulai krisis iman dan merasa kurang bahagia dengan hidup yang dijalani,
Maka dalam Islam ada cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta cara bahagia menurut Islam. Sahabat Gusmin di mana saja berada. Demikian kultum hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.